Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua dan terima kasih untuk yang mau menonton YouTube baru ini. Semoga YouTube ini bisa berkembang dan menjadikan channel yang bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya untuk kalian semua yang menonton video ini. Dalam judulnya ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita sebagai breeder ataupun petani ikan hias jenis Corydoras untuk mendapatkan hasil yang baik, yang banyak, dan mendapatkan mangsa pasar yang baik atau yang bagus yang dengan harga rate tinggi. Jadi untuk pemula ada berbagai macam jenis ikan Corydoras yang digunakan untuk lokalan dan digunakan untuk eksportir. Jadi menurut saya untuk pemula yang baru ingin terjun ataupun ingin coba bisnis ikan hias jenis Corydoras ini, lebih baik saya menganjurkan untuk jenis Corydoras seperti Sterbai, Juli, Panda. Karena kenapa saya minta dengan jenis 3 ini? Dia relatif harga lebih tinggi dan mangsa pasarnya pun cenderung lebih banyak dibandingkan jenis yang lain. Adapun jenis yang paling termudah ataupun paling mudah dibudidayakan itu ada 3 jenis. Yang pertama jenis Aines, yang kedua jenis Albino, dan yang ketiga jenis Paleatus. Kenapa saya tidak menganjurkan untuk yang 3 jenis yang paling mudah ini? Karena harganya relatif paling terendah. Jikalau kalian yang memijahkan jenis 3 termurah ini takutnya terbebani dengan biaya pakan, pengeluaran harian, dan lain-lainnya. Maka kalau menurut saya pribadi sebagai breeder, lebih baik untuk pemula gunakan atau pakai 3 jenis yang paling dipakai oleh eksportir dengan harga nominal yang lebih tinggi daripada yang tadi di bawah yang paling mudah. Yang pertama Sterbai, yang kedua Panda, dan yang ketiga Juli. Dari 3 jenis ini ada 2 jenis yang paling banyak digunakan, yaitu Sterbai yang paling pertama, yang kedua Panda, dan ketiga adalah Juli. Karena banyak eksportir berkata bahwasanya ikan Juli itu adalah sebagai penambah atau pelengkap daripada jenis Sterbai, Panda, Albino, Paleatus, dan Aines. Oke, sekarang kita akan terangkan berbagai macam jenis-jenis Corydoras yang wajib dimiliki dan wajib dibudidayakan sebagai breeder ikan hias jenis Corydoras ini. Yang pertama, paling termurah dan paling termudah adalah jenis Albino, Aines, dan Paleatus. Nah, 3 jenis ini adalah Corydoras paling termudah untuk dibudidayakan, paling banyak hasil anaknya, dan paling banyak permintaannya karena harga paling terendah. 3 jenis ini bisa dibilang ikan paling cuan, tapi dengan kuantitas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Oke, kita sekarang akan mereview ataupun kita akan buka kulik satu jenis yang paling mudah dibudidayakan, yaitu jenis Corydoras albino. Oke, untuk kawan-kawan semua yang sedang menyaksikan channel baru ini, semoga channel ini bermanfaat. Nanti kita akan review kolam pemijaan saya, kolam penetasan saya, dan hingga kolam produksi saya yang siap dijual, insya Allah ya. Jadi pertama kita akan membuka tentang jenis Corydoras albino. Nah, sebelumnya untuk kita mengulik tentang jenis Corydoras albino, saya akan menyebutkan jenis-jenis Corydoras yang paling digunakan untuk lokalan dan eksportir. Yang pertama jenis Corydoras Aines, yang kedua Corydoras albino, yang ketiga Corydoras Paleatus, yang keempat Corydoras Panda, yang kelima Corydoras Sterbai, keenam Corydoras Juli, ketujuh Orange Venezuela,
yang ke-8 pygmy, lalu dilanjutkan dengan similis, yang ke-10 Adolphoi, dan yang terakhir Goldlaser. Ini yang bisa digunakan untuk lokalan. Kalau kalian bisa lihat di channel-channel Facebook, mungkin kalian akan menemukan jenis-jenis ini yang digunakan atau dibreeder oleh para petani-petani Corydoras. Simpelnya, dari sekian banyak jenis yang saya kembang biakan dalam jenis ini, ada Corydoras yang memang paling mudah, paling cepat besarnya, dan paling banyak permintaannya, yaitu jenis albino, palliatus, dan aines. Tapi mohon maaf, untuk aines saya tidak menggunakan, saya tidak pernah pakai jenis aines karena kebetulan aines itu harganya di bawah albino, jadi saya lebih memilih ke albino dan palliatus. Untuk sekarang di farm saya ini, Corydoras Tapos Depok ini, kebetulan yang saya kembang biakan sekarang itu untuk mengejar mangsa pasar, permintaan pasar. Saya sekarang lebih fokus kedua jenis yang termurah ini dulu. Pertama jenis albino, dan yang kedua jenis palliatus. Dulu saya pernah sempat produksi massal jenis Julie, Panda, dan Sterbai. Cuman karena keterbatasan fasilitas kolam saya yang kurang memadai, jadi indukan saya seperti Panda, Sterbai, Julie, Adolphoi saya tutup dulu untuk membangun farm yang insya Allah akan lebih baik lagi nantinya. Oke kawan-kawan, bagaimana sih perincian kita budidaya Corydoras albino? Jadi albino itu adalah jenis Corydoras putih dengan mata merah. Dia ini biasanya akan agresif untuk pemijahan itu dimulai pagi hingga menjelang siang. Ini yang biasa di tempat saya ya. Terkadang di tempat lain pun berbeda. Nanti akan saya kasih unjuk cara dia bagaimana dia bertelur gitu kan, terus bagaimana penanganan telurnya, terus penaruhan telur di tempat pemijahannya. Oke, jadi untuk Corydoras yang saya miliki untuk saat ini itu indukannya itu kurang lebih ada 250 indukan. Dengan perbandingan saya hitung kemarin betinanya itu ada 75 dan sisanya adalah jantan. Ya, hitung sendiri dah. 75 betina, dari 250 itu 70 betina dan sisanya adalah jantan. Oke. Berapa sih hasil telur yang diproduksi oleh indukan betina Corydoras itu? Indukan Corydoras betina itu bisa memproduksi telur sekali pemijahan itu bisa sampai 250 butir per sekali mijah. 200 hingga 250 butir telur yang dihasilkan. Jadi pernah saya uji coba untuk 5 jenis betina albino dengan 8 jenis jantannya, itu 4 kali pengangkatan sarang telur. Ketika sekali panen bisa sampai 500 ekor yang terjual, dan sisanya biasanya ada yang masih ukuran belum masuk ataupun yang terlalu besar. Jadi ketika ukuran itu untuk penjualan itu sangat diperhatikan, karena untuk jenis albino M-nya itu untuk siap jual di size 2,3 2,5 itu masuk ke M. Oke, jadi ketika kita sudah mulai memijahkan Corydoras albino, yang faktor utama kita perhatikan yakni adalah kualitas air untuk indukan, supaya indukan itu perangsang kawinnya atau untuk ngebreednya dia itu lebih maksimal. Jaga kualitas air, pakan tidak boleh putus, khususnya pakannya itu yang saya gunakan adalah cacing sutra atau cacing rambut. Ada yang bertanya, bang, kalau indukan albino sebanyak itu berapa yang dihasilkan anaknya?
Lalu saya pernah berbincang kepada kawan saya orang Sawangan, dia itu memiliki indukan albino 200 ekor. Itu sebulannya itu dia bisa produksi minimalnya itu anakan, karena dia jual rayakan ya, jual ukuran kecil, dari 10.000 hingga 20.000 ekor anakan yang siap dia jual. Jadi permainan dia itu 200 indukan dikawinkan, setengah ataupun 80% daripada hasil anakannya itu akan ia jual atau akan ia jual untuk breeder ataupun untuk pemain-pemain yang untuk pembesaran. Jadi 20%-nya itu akan digunakan oleh dia pribadi untuk pembesaran. Oke, mungkin itu saja dulu yang akan saya sampaikan. Nanti akan kita review cara gimana kita mengangkat telur Corydoras, kita lihat indukan Corydoras. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua yang ingin usaha ataupun mengembangkan usaha ataupun yang baru memulai. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.